Selamat datang kembali ya. Hari ini kita punya bahasan menarik nih, spesifikasi gawai baru Redmi A5. Sumbernya langsung dari situs resmi Xiaomi Global. Kita mau coba bedah lebih dalam lah ya. Bukan cuma baca spek, tapi coba ngerti artinya buat Anda nanti gimana. Siap? Oke, kita mulai dari yang biasanya paling lihat orang dulu deh. Kamera sama layar. Ini langsung kelihatan ada sistem kamera ganda AI 32 megapiksel. Xiaomi bilangnya ini sistem pencitraan baru buat gambar lebih jernih. Apa ya yang spesial di sini? Iya, klaim AI itu biasanya sih lebih ke software ya, yang bantu kenali objek, terus atur setting otomatis gitu, biar gampang dapat hasil bagus tanpa repot. Tapi yang lebih konkret nih dari data mereka, sensor kamera utamanya sekarang katanya lebih besar, bisa nangkep cahaya 18% lebih banyak dari Redmi A3. Oh, jadi gitu ya. Bukan cuma soal megapikselnya doang berarti. Lebih banyak cahaya, artinya potensi buat foto malam atau di tempat gelap gitu jadi lebih bagus dong. Betul, betul. Secara teori sih gitu, hardware dasarnya jadi lebih siap buat kondisi yang, ya, kurang cahaya lah. Terus kamera depannya juga ada peningkatan, 8 MP plus ada fill light, semacam lampu dari layar gitu, buat bantu kalau selfie di tempat remang-remang. Menarik. Kalau watermark kamera baru yang unik itu mungkin cuma kosmetik aja ya buat gaya. Oke. Sekarang geser ke visualnya nih. Layar 6,88 inci. Gede juga ya ini. Iya, lumayan lega. Nah, yang di-highlight Xiaomi itu refresh rate adaptifnya. Bisa sampai 120 Hz. Ini penting, soalnya bikin gerakan di layar, pas kita scroll medsos atau main game gitu, kerasa lebih halus banget lah. Oh, 120 Hz ya? Iya, terus dia adaptif, artinya bisa turun naik otomatis gitu refresh rate-nya, jadi lebih hemat baterai juga, pas nggak perlu amat. Ditambah lagi touch sampling rate-nya 240 Hz, artinya layar lebih cepat ngerespon sentuhan jari kita. Penting ini kalau buat main game kan? Jadi nggak cuma mulus dilihat, tapi responsif juga ya pas disentuh. Saya lihat ada sertifikasi to friendland juga nih beberapa malah. Ini artinya apa buat kita pengguna? Ah iya, itu ada 3, low blue light, flicker free, sama circadian friendly. Intinya sih, ini pengakuan dari lembaga independen kalau layarnya dirancang biar lebih nyaman di mata. Ngurangin cahaya biru, terus ngurangin kedipan layar yang nggak kelihatan itu loh, full DC dimming, yang bisa bikin mata cepet capek, sama bantu jaga pola tidur kita. Oke. Yoma, yang circadian friendly itu mungkin perlu update software dulu ya nanti. Terus ada teknologi wet touch juga, katanya biar layar tetap responsif meski jari kita agak basah. Wah, lengkap juga ya perhatian ke mata. Oke, jadi visualnya oke nih. Sekarang ke desain sama daya tahan. Bingkai datar, ada hiasan kamera baru, warna ocean blue. Tapi yang paling praktis mungkin baterainya kali ya. Nah, iya. Baterai 5200 mAh ini termasuk gede loh kapasitasnya buat sekarang. Klaimnya Xiaomi sih bisa tahan sampai 1,45 hari DOU. Atau kalau nonton video bisa 20 jam lebih. Wow, 1,45 hari. Ya, itu klaim lab ya. Pasti tergantung pemakaian asli kita gimana. Tapi paling nggak, ini gambaran kalau ponsel ini emang dirancang buat tahan seharian penuh, bahkan mungkin lebih. Ngecasnya 15 watt, emang bukan yang paling ngebut sih, tapi ya cukuplah standar di kelasnya. Dan mereka juga bilang baterainya awet, masih bagus setelah 1000 kali cas. Itu kan sekitar 3 tahunan lah ya kalau pemakaian normal. Harusnya baterainya belum drop banget. Lumayan menjanjikan sih buat jangka panjang. Betul, klaim itu nunjukin ada perhatian ke awetnya komponen. Ditambah bodinya juga dibilang relatif ramping, 8,26 mm, terus ringan juga, 193 gram. Padahal baterainya gede loh. Sip. Nah, sekarang jeroannya nih. Ada prosesor octa-core baru. Katanya 83% lebih kencang dari Redmi A3. Skor Antutunya disebut di atas 260.000. Angka segini gimana nih artinya? Skor Antutu segitu, ya, cukup kompetitif lah di kelas harganya. Artinya, buat tugas harian kayak browsing, medsos, chatting, itu pasti lancar jaya. Buat main game-game kasual juga mestinya masih oke. Jelas bukan kelas flagship ya, tapi peningkatannya lumayan jauh dari A3. Terus, ada fitur memory extension. Ini beneran nambah RAM gitu.
Iya, iya, semacam itu. Jadi sistemnya itu bisa minjem sedikit ruang kosong di memori internal ROM buat dijadiin RAM tambahan sementara. Misalnya nih, yang versi RAM 4 GB bisa dapat tambahan sampai 4 GB lagi, jadi totalnya kerasa kayak 8 GB gitu. Oh, Ini ngebantu kalau kita buka banyak aplikasi barengan atau aplikasi yang agak berat. Tapi ingat ya, performanya nggak bakal secepat RAM fisik asli. Dan ini cuma bisa kalau storage-nya masih lega. oke. Poin bagus tuh soal keterbatasannya. Terus ada satu klaim yang, wah menarik banget nih. Pengalaman mulus kayak baru katanya. Bahkan setelah 36 bulan dipakai. Ini beneran bisa gitu? Itu klaim yang ya cukup berani ya, didasarin pengujian internal mereka katanya. Tentu pembuktiannya ya nanti pas dipakai pengguna dalam waktu lama kan. Iya juga sih. Faktor kitanya juga ngaruh gimana kita pakai dan ngerawat ponselnya. Tapi paling nggak ini nunjukin Xiaomi ada usaha buat ngatasin masalah umum ponsel Android yang suka jadi lemot seiring waktu. Lewat optimisasi software katanya, mereka juga nyebutin soal uji fisik sih kayak roller test 300 kali, port USB diuji 10.000 kali, jack audio 5.000 kali, buat nunjukin kalau bodinya juga tahan banting lah. Dan jangan lupa, ini masih ada headphone jack 3,5 mili loh. Makin langka kan sekarang? Sama sensor sidik jari di samping. Detail kecil tapi berguna buat sebagian orang. Betul. Oke deh. Jadi kalau kita rangkum nih, inti dari semua spek Redmi A5 ini apa ya? Kelihatannya sih penekanannya kuat di layar ya. Gede, 120 Hz, nyaman di mata. Terus baterai 5200 mAh yang awet. Peningkatan kamera juga, terutama buat low light. Sama janji performa yang mulus jangka panjang itu. Iya, bener. Kalau kita lihat gambaran besarnya, Xiaomi kayaknya mau nawarin paket yang cukup lengkap ya di segmen ini. Layar bagus, baterai kuat, kamera lumayan oke, performa harian andal, plus ada klaim awet jangka panjangnya itu. Nah, buat Anda nih, kuncinya ya nimbang-nimbang aja fitur mana yang paling penting buat kebutuhan spesifik Anda. Apakah layarnya, baterainya, kameranya, atau mungkin janji performa tahan lama itu. Sip. Dan ini deh, satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Seberapa besar sih Anda percaya atau ngasih bobot ke klaim pengalaman kaya baru setelah 36 bulan itu pas lagi milih ponsel baru? Menarik buat dipikirin ya di tengah semua fitur-fitur baru lainnya.